Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafiq Rizabilillah. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas CRUD yang dipakai di web statis. Sebelumnya pada web statis kan tampilannya seperti ini. Nah, di sini saya ingin mengganti CRUD di bagian menu. Nah, setelah dipakai CRUD, tampilannya akan seperti ini. Terdapat tabel, terus juga ada tombol untuk tambah menu, terus di setiap data tabel dapat untuk edit dan hapus. Baik, yang pertama adalah untuk membuat database terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat database, yaitu tentang underscore copy. Lalu saya juga sudah membuat tabel menu copy. Di dalam tabel menu copy saya memberikan ID, yaitu sebagai primary key, nama dengan varchar 100, harga integer, lalu kategori varchar berjumlah 50. Nanti dari database ini akan dipanggil ke PHP menggunakan koneksi PHP. Nah, tadi kan sudah dijelaskan database PGAdmin akan diambil koneksinya. Nah, pertama saya membuat koneksi terlebih dahulu dengan file koneksi.php. Di dalamnya saya membuat fungsi dbconnect untuk menyimpan konfigurasi koneksi ke database. Terdapat 4 variabel penting, yaitu ada host, dbname, yaitu database nama saya, yaitu tentang copy, user, dan password. Nah, bagian ini digunakan untuk menjalin koneksi ke database. pgconnect ini digunakan untuk membuat koneksi ke database PostgreSQL menggunakan data dari variabel sebelumnya, yaitu host, dbname, user, dan password. Terus bagian ini digunakan untuk mengecek jika ikonnya ini bernilai false, maka akan muncul koneksi database gagal. Fungsi dari pglast_error ini yaitu untuk menampilkan penyebab gagalnya koneksi supaya mudah dicek. Lalu untuk return ini, kalau koneksi berhasil maka koneksi akan dikembalikan agar bisa digunakan di file lain, di file PHP lain. Lalu berikutnya ada fungsi keyparams, yaitu membuat fungsi query dengan parameter. Jadi fungsi ini otomatis memanggil dbconnect. Lalu di bawahnya menggunakan pgquery params yang memungkinkan kita untuk menggunakan parameter dalam query. Terus ini juga dicek jika resultnya ini bernilai false, maka query-nya akan error, sama seperti di atasnya. Terus juga ada return yang digunakan untuk mengembalikan dan bisa digunakan di file-file lain. Nah, selanjutnya saya membuat file index3 yang bertujuan untuk menampilkan semua data menu copy dari database dalam bentuk tabel sekaligus menyediakan tombol tambah, edit, dan hapus. Nah, yang pertama di sini ada reorder koneksi PHP digunakan untuk memanggil file koneksi PHP supaya halaman ini bisa langsung menggunakan fungsi dbconnect yang sudah dibuat. Lalu selanjutnya ada result yang gunanya untuk mengambil semua data dari tabel menu copy dan mengurutkannya berdasarkan kolom ID. Lalu hasil result ini disimpan dalam row dan pgfetchAll ini mengubah hasilnya menjadi array. Kalau operator tabelnya masih kosong, nah variabel row ini tetap berisi array kosong agar tidak error. Lalu bagian selanjutnya ini ada struktur dasar HTML seperti title-nya, kategori menu copy, lalu ada link style CSS-nya dan juga ada link untuk bootstrap-nya. Terus ini ada bagian header, yaitu ada judul, navigasi, dan navigasinya ada indeks 1, indeks 2, dan indeks 3, sama seperti di web statis. Nah, bagian ini terdapat tag main yang digunakan untuk isi utama halaman. Saya tambahkan judul halaman tengah dengan bantuan class tag counter
dengan margin MB4, yaitu kategori menu copy. Ini merupakan dari Bootstrap. Lalu terdapat tombol untuk menambah data baru, yaitu tambah menu. Lalu ini adalah bagian dari pembuatan tabelnya. Terus ini di bawah ini merupakan bagian untuk menampilkan isi tabel, yaitu PHP dan HTML. Di sini bagian PHP dan HTML itu digabung. Kalau kosong, tampilkan satu baris tulisan belum ada data menu. Lalu kalau ada datanya, saya gunakan perulangan for each. Untuk kolom pertama, menampilkan nomor urut dengan variabel nomor plus. Untuk kolom berikutnya menampilkan nama, harga, dan kategori. Fungsi HTML space charge digunakan agar data aman dari karakter khusus untuk mencegah seperti XSS. Lalu yang terakhir ada di sampingnya ada tombol edit dan juga delete. Terus di bawahnya ini adalah footer dari bagian indeks 3-nya. Nah, tadi kan ada tombol seperti tambah, edit, dan hapus. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai tombol tambah terlebih dahulu. Di bagian atas, seperti biasa, bagian ini berfungsi untuk memanggil file koneksi PHP. Lalu bagian kedua ini untuk mendeklarasi variabel error. Untuk variabel R untuk menampung pesan error kalau nanti ada kesalahan saat proses input data. Lalu di bagian if ini, bagian ini untuk memastikan bahwa blok kode di dalamnya hanya dijalankan saat pengguna menekan tombol submit. Jadi kalau cuma buka halaman saja, kode di dalamnya ini tidak akan jalan. Lalu di bagian ini, di sini saya ambil data yang akan dikirim dari from HTML, yaitu ada nama, harga, dan kategori. Nah, fungsi trim ini digunakan untuk menghapus spasi di awal dan akhir input agar lebih rapi dan aman. Nah, if yang berikutnya ini untuk validasi. Jadi kalau nama dan harganya kosong, maka error akan terjadi dan menampilkan nama dan harga wajib diisi. Nah, berikutnya ini adalah untuk menginsert data ke dalam database. Kalau inputnya sudah valid, data dimasukkan ke tabel menu copy menggunakan fungsi keyparams dari file koneksi PHP. Setelah berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman utama yaitu indeks 3 PHP. Nah, kalau terjadi error saat proses insert, maka akan menjalankan catch ini, lalu nanti akan ditampilkan di dalam web. Nah, berikutnya ini adalah bagian HTML-nya seperti biasa, judulnya tambah menu copy, lalu ada style CSS-nya dan juga link untuk Bootstrap-nya. Nah, ini bagian ini untuk menampilkan besar error. Kalau ada error yang tersimpan dalam variabel R, maka akan muncul pesan di kotak merah menggunakan komponen dari Bootstrap, yaitu alert danger. Nah, berikutnya itu adalah from untuk input. From ini menggunakan metode post supaya data tidak terlihat di URL. Nah, di dalam from ini ada 3 inputan, yaitu untuk input nama menu. Dalam label ini menginputkan nama menunya, lalu ada bagian harga menggunakan tipe number, yaitu untuk menginputkan harga, dan juga ada kategori. Nah, di kategori ini saya menggunakan dropdown agar menampilkan pilihan kategori menu copy supaya inputan lebih konsisten dan tidak terjadi kesalahan pengetikan. Lalu setelah ada labelnya tadi, ada tombol aksinya yaitu submit untuk menyimpan, lalu batal. Ketika klik batal, maka akan diarahkan kembali ke indeks 3.php. Nah, berikutnya ada file edit, yaitu untuk mengedit data. Nah, yang pertama ada yaitu require koneksi PHP, yaitu untuk mengoneksikan ke database.
Lalu berikutnya ada untuk mengambil ID dari data URL. Bagian ini digunakan untuk mengambil nilai ID dari URL. Nah, kalau ID-nya tidak ada, maka otomatis nilainya 0. Ini digunakan supaya tidak error. Terus berikutnya ini digunakan untuk mengambil data berdasarkan ID. Setelah dapat ID-nya, sistem mengambil data menu dari tabel menu berdasarkan ID. Nah, hasil query-nya nanti akan disimpan dalam variabel data dalam bentuk array asosiatif. Nah, terus berikutnya ini ada untuk memvalidasi. Jika datanya tidak ada, maka akan mengeluarkan data tidak ditemukan. Selanjutnya seperti biasa ini untuk menyiapkan variabel error, lalu ini untuk proses update. Bagian ini digunakan untuk bahwa proses update hanya dilakukan setelah tombol submit. Lalu ini untuk mengambil dan membersihkan data dari form. Selanjutnya ini untuk memvalidasi sebelum disimpan ke database, divalidasi terlebih dahulu. Kalau nama dan harga kosong, sistem akan menampilkan pesan kesalahan atau error. Lalu ini untuk proses update-nya ke dalam database-nya, kalau semua data sudah valid, maka akan menjalankan query update untuk memperbarui data berdasarkan ID. Terus ini untuk menangkap jika terjadi error. Terus selanjutnya ini adalah struktur HTML-nya, yaitu dengan judul edit menu copy, terdapat style CSS-nya dan juga bootstrap-nya. Terus di sini sama seperti sebelumnya, yaitu menampilkan pesan error. Di sini akan ditampilkan dalam kotak merah. Nah, selanjutnya ini untuk mengisi form edit data. Form ini dipakai metode post supaya data yang dikirim tidak muncul di URL. Dan juga dikasih style bootstrap biar tampilannya bagus. Nah, dalam metode form ini terdapat nama menu yang bertipe tag dan juga harga bertipe number, ya sama karena ini juga digunakan untuk edit. Lalu di kategori ada dropdown dengan pilihan otomatis. Untuk bagian kategori ini saya tambahkan kondisi selected supaya kategori yang sebelumnya dipilih otomatis tampil di posisi yang benar. Misalnya kalau klasik, maka saat halaman dibuka opsi itu langsung terpilih klasik. Lalu juga ada tombol submit untuk simpan perubahan dan batal yang akan langsung diarahkan ke index3.php. Lalu yang terakhir ada file delete untuk menghapus. Yang pertama sudah pasti yaitu require koneksi PHP untuk menghubungkan ke file koneksi PHP. Lalu ini untuk membaca parameter ID yang dikirim lewat URL. Lalu berikutnya ini digunakan untuk menghapus data berdasarkan ID. Jika ID valid atau tidak kosong, maka baris akan menjalankan delete from menu copy dari database. Nah, kalau sudah, maka akan diarahkan ke index3.php. Dan inilah tampilan dari kategori menu copy-nya yang sudah saya perlihatkan di awal tadi. Untuk menambah menu copy, kita cukup klik tambah menu terlebih dahulu. Setelah itu kita tambahkan nama menu, misalkan cafe latte dengan harganya 10.000. Setelah itu kita pilih kategori dengan dropdown, misalnya pilih klasik, lalu klik simpan. Maka akan muncul di indeks atau di nomor 7 karena 1-6 sudah saya tambahkan. Nah, untuk mengeditnya kita cukup klik edit bagian ini. Misal kita edit bagian kategorinya, kita jadikan signature.
Setelah selesai kita simpan, maka di sini akan menjadi signatur yang tadinya klasik. Untuk menghapus cukup klik hapus ini, lalu ada pop-up untuk menghapusnya, cukup klik OK, maka akan terhapus untuk cafe latte-nya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.